Teman-teman, baru aja lagi terjadi PMI versus penerjemah atau agent yang ada di Taiwan. Ini gua udah gatal banget dari kemarin pengen ngomong dan informasiin kalian biar kalian tahu kalau misalnya kalian dicurangin sama agent atau penerjemah, kalian tahu harus bagaimana, harus ngambil tindakan kayak gimana. Jadi sebelumnya Mbak PMI ini tuh udah bekerja di majikannya kurang lebih 5 tahun lah gitu ya. Terus aman-aman aja, nggak ada masalah. Dari awal juga majikannya ini nyambut Mbak PMI-nya itu seperti kayak, oh anggap aja ini rumah sendiri gitu loh, anggap jangan sungkan bla 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 bla, seperti itulah ya kira-kira ya. Singkat cerita, ucuk-ucuk si penerjemahnya ini tiba-tiba datang nih, ya kan? Set. Nah, Mbak PMI-nya ini tahu nggak? Baru bangun tidur, tiba-tiba datang disuruh tanda tangan buat pembaruan kontrak. Karena Mbak PMI-nya ini baru bangun tidur, jadi dia percaya-percaya aja, nggak ada prepare sama sekali atau apa, langsung tanda tangan jeber. Dan itu salah banget ya, jangan dicontoh teman-teman. Dan masalahnya si penerjemahnya ini itu tidak menjelaskan apa sebenarnya yang ada di isi suratnya. Kalau misalnya apapun yang ingin kamu tanda tangan, wajib seorang agent atau penerjemah itu mau menerjemahkan suratnya itu dalam bahasa Indonesia. Wajib hukumnya. Kalau nggak ada penerjemahan Indonesia ya, jangan sekali-sekali kau tanda tangan, karena biasanya itu penerjemah bohong ya. Jadi lain isi surat, lain yang diterjemahkannya. Itu nyata loh, nyata banget. Karena kenyataannya surat yang ditandatangani sama Mbak PMI ini itu ternyata adalah surat pemutusan kontrak, bukan pembaruan kontrak, ya kan? Culas nggak tuh? Terus si penerjemahnya udah pulang nih, kayaknya besoknya atau apa gitu, tiba-tiba si majikannya ini bilang gitu kan, nanti katanya neneknya mau dijaga sendiri gitu. Ini nggak ada masalah ya teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba majikannya ngomong kayak gitu. Ya udah dong, kaget dong si Mbak PM ininya itu, kebayang nggak dia gimana stresnya gitu kan, nggak bisa tidur dan kaget tiba-tiba kenapa diperlakukan seperti itu. Seenaknya aja ya emang majikan ya, abis itu kong kali kong lagi sama agent aja. Tapi untungnya Mbak PM ini nggak tinggal diam dan menunggu keputusan-keputusan selanjutnya dari agent atau penerjemahnya. Dia mengambil langkah nanya-nanya ke orang-orang, termasuk nanya-nanya saya juga. Ya udah, saya bimbinglah dia gimana caranya menghadapi agent ataupun penerjemah yang bangsat banget kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ceritanya nih. Ya udahlah lah, ya kan, diputuslah kontraknya. Tapi si mbaknya ini masih tinggal di sana nih. Udah 2 mingguan masih tinggal di sana gitu. Nggak diurusin buat pindah lah, nggak diurusin buat apalah. Terus si agentnya malah bilang, si penerjemahnya ya malah bilang katanya, kamu juga bisa cari kerja sendiri, cari majikan sendiri, atau kalau mau pindah agent juga bisa. Itu lewat chat dan nyata. Tapi giliran Mbak PMI-nya ini dapat kerjaan gitu kan, terus dapat agent baru, tahu nggak apa yang terjadi? Si agent lamanya ini itu mempersulit dia untuk pergi cek log gitu, tidak dibantuin buat ngomong atau minta permisi sama majikan. Padahal kan sebenarnya dia udah tanda tangan kontrak kan, pemutusan kontrak kan. Jadi secara logika gitu, lu harusnya narik, si agent ini harusnya narik Mbak PMI-nya gitu, tampung ke tempat penampungan lu gitu. Tapi jangan bayar, nggak boleh bayar. Atau biarkan Mbak PMI-nya cari ini di luar gitu, kerjaan di luar atau tinggal di luar, biar dia bebas buat cek lognya. Tapi tidak diurusin sama si agentnya. Jadi si mbaknya ini kayak tertahan gitu loh. Usut punya usut, ternyata si majikan sama si agentnya ini kong kali kong buat nungguin orang baru yang mau datang kerja di sono. Jadi si majikan juga ini ngebohong, katanya mau ngejaga sendiri gitu kan. Nah, ya udah gue bilang aja, lah ngapain lu tinggal di situ, permit mulu, jalan mulu, nanti abis masa tinggal lu gimana? Emangnya agentmu mau bantu? Aku mintalah terus udah chat agentmu kayak gini, chat agentmu, muter-muter balasan agentnya itu. Terus si agent lamanya ini minta kontak si agent barunya, atau si agent barunya gitu yang mau ngambil si Mbak PM ini tuh ngontak agent lama. Usut punya usut, minta duit 8.000 cuy. Nah, akhirnya Mbak PM ini ngubungin aku kembali, ngasih tahu aku kembali perkembangannya. Gini cek, gini. Langsung aku bilang, lapor 1955, laporkan pengaduan. Kasih tahu semuanya apa yang harus kamu kasih tahu, bla 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 bla. Aku kasih tahu lah, aku bimbing lah Mbak PMI ini apa aja yang harus kamu kasih tahu gitu. Setelah dia lapor 1955, prosesnya sangat cepat banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian banyak bilang lapor pengaduan 1955 lelet, hoax. Asalkan kalian itu ngasih taunya ke 1955 itu jelas, terus ada buktinya.
Dan ngomong-ngomong soal bukti, sebelum Mbak PM ini lapor 1955, aku itu ngasih tahu dia apapun yang kamu bicarakan sama agen lama kamu rekam, terus kalau bisa kamu pancing gimana caranya kalau dia itu benar-benar pengen duitin kamu dulu sebelum kamu diizinin buat pindah agen atau pindah majikan. Dan akhirnya dapat jeder. Setelah lapor 1955, akhirnya Mbak PM ini bisa tinggal di luar dan lebih leluasa lagi buat cek log, buat berkomunikasi sama agen baru, buat proses mandiri apalah segala macam. Tapi si agennya ini masih tidak mau proses untuk surat pemutusan agensinya. Gila nggak tuh? Jadi akhirnya karena kemarin Mbak PM ini aku anterin ke DHSC untuk mencari majikan secara mandiri juga, sambil menunggu agensi yang baru yang mau ngambil dia juga, sambil menunggu juga majikan baru yang membutuhkan tenaganya dia gitu. Aku akhirnya nge-leading dia atau ngebimbing dia gimana caranya buat tekanan double ke agen lamamu itu biar dia bisa ngeluarin surat pemutusan kontraknya. Jadi kalau misalnya udah ada surat pemutusan kontrak antara agen dan PMI-nya, jadi PMI-nya ini bisa lebih leluasa buat nyari kerja. Jadi nggak sia-sia aja, nggak terbuang-buang aja itu permitnya gitu kan. Waktu kan dari saat kamu tanda tangan kontrak itu waktu kan itu berjalan terus gitu. Selama 2 bulan aja waktumu buat cari kerjaan. Kalau enggak kamu harus pulang ke Indonesia. Dan nggak ada tambahan untuk perpanjangan waktu, nggak ada. Pokoknya 2 bulan setelah kamu tanda tangan pemutusan kontrak, kamu belum dapat majikan baru atau nggak dicariin sama agenmu majikan baru, ya udah kamu pulang. Dan kejadian ini tuh banyak, dan disinilah para agen-agen atau para penerjemah bermain-main. Karena apa? Karena kalau misalnya Mbak PMI-nya ini pulang ke Indonesia, otomatis kan bisa meng-hire orang baru, duit baru, cuan lagi, cucung. Terus kalau lu lihat ya chatting agensinya nih, bener-bener bikin gendek, ya ampun, gila ya. Dia pakai marah lagi gitu, katanya kenapa nggak usah rusuh, katanya rusuh karena Mbak PMI-nya ini lapor 1955. Lah, lu